Hidup itu berjuang. Merdeka ya merdeka. Kalau tidak kita susah, kalau tidak kita kalah. Sekaligus memberi pesan kepada kita sekalian, anak-anak muda terutama, bahwa kemerdekaan itu didapat dengan susah payah sekali. Sangat bersusah payah. Tidak ada kemerdekaan yang dapat dengan cuma-cuma itu. Dapat dengan susah payah. Yang dapat dengan cuma-cuma itu hanya kemerdekaan Kristen sebenarnya. Bahwa setiap orang diselamatkan untuk beroleh hidup kekal itu hanya bisa didapat di dalam siapa? Mesti atur baik-baik. Bahwa Tuhan bukan saja berikan kemerdekaan, tapi Dia berikan semuanya bagi kita. Tuhan menciptakan manusia itu di hari terakhir. Pertama sampai sebelum manusia diciptakan itu Dia siap segala macam, supaya manusia tidak boleh susah. Datang kelengkapan suara. Tapi kerjamu adalah pelihara dan usahakanlah. Nah, kita gagal dipelihara, kita gagal di mengupayakan. Kan itu mesti lebih strategis, termasuk gereja dalam konteks mengisi kemerdekaan, belajar untuk memelihara dan mengusahakan kehidupan di dalam kemerdekaan ini. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, yang sudah dapat katakan amin. Berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Hidup itu berjuang. Merdeka ya merdeka. Kalau tidak kita susah, kalau tidak kita kalah. Sekaligus memberi pesan kepada kita sekalian, anak-anak muda terutama, bahwa kemerdekaan itu didapat dengan susah payah sekali. Sangat bersusah payah. Tidak ada kemerdekaan yang dapat dengan cuma-cuma itu. Dapat dengan susah payah. Yang dapat dengan cuma-cuma itu hanya kemerdekaan Kristen sebenarnya. Bahwa setiap orang diselamatkan untuk beroleh hidup kekal itu hanya bisa didapat di dalam siapa? Sekarang saya tanya, yang yakin mati masuk surga angkat tangan. Woi, baik-baik, turun tangan sudah. Yang lain kayak agak ragu-ragu itu. Saya biasa tanya orang yang yakin angkat tangan, separuh angkat tangan. Saya tanya, yakin kok tidak? Woi, yakin. Betul yakin? Tahu lete hidup begini. Woi, itu kurang yakin itu. Tuhan berikan ini apa ya? Cuma-cuma itu selalu berkaitan dengan begini. Tidak ada balasan. Cuma-cuma itu tidak ada belasan. Saya suka pakai contoh ini. Kalau saya dan dia, kami dua tidak kenal, saya dapat dia pun nomor telepon, saya bilang, kakak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di Jalan El Tari depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira dia mau kok tidak? Tidak mau. Dia ada ayam satu di rumah, sampai dia ke rumah, kira-kira dia kasih saya itu ayam kok tidak? Tidak, tidak kasih. Terus saya rubah pertanyaannya. Saya mau kasih dia oto baru satu. Kira-kira dia mau kok tidak? Yo, saya kasih dia satu Pajero Sport gitu. Harga kira-kira 700 juta. Waktu dia dapat, ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Kalau saya pergi dia ke rumah ada ayam, dikasih kok tidak? Saya panggil dia jam 12 malam, dia datang kok tidak? Kenapa dia tak kujubai begini? Karena dia telah dapat sesuatu yang cuma-cuma. Kakak boleh dapat sebuah HP tapi ganti sah 1000. Itu cuma-cuma. Itu cuma-cuma. Kan hanya 1000. Cuma 1000. Ya. Oke. Kalau begitu tidak usah pakai uang. Kakak tolong tutup pintu. Saya di situ datang dapat HP satu. Cuma-cuma. 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 Yang dimaksud cuma-cuma itu dia kasih saja. Kasih saja. Betapa luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara soal ini, kemerdekaan, saya suka ini kalimat kedua yang biasa kalau bicara kemerdekaan ini diperdengarkan. Sekali merdeka, sekali merdeka. Ya, saudara yakin itu? Oke, kalau saudara yakin, saya mau kasih tahu di balik itu kalimat. Dijajah itu pengalaman yang tidak enak. Dijajah itu pengalaman yang tidak enak. Saudara ini pada hakikatnya rindu bebas.
Manusia ini senang kalau hidup tuh bebas. Amin kok. Ini anak muda dong ini, terutama yang masih remaja dong nih. Orang tua berani larang sedikit, tiba-tiba dong banting pintu. Di anugerah sini ada kok. Ada. Dong pakai baju warna apa. Yang orang tua marah sedikit dong banting pintu. Saya kasih tahu di mana. Anak-anak. Yang orang tua larang dia kok dia banting pintu itu karena dia belum tahu harga pintu berapa. Kalau dia sudah tahu harga pintu berapa, pintu jati, dia akan tutup dengan hati-hati sekali. Orang pada hakikatnya ingin bebas. Dijajah itu tidak enak. Jangan lagi kembali kepada perbudakan, jangan kembali pada penjajahan. Kalau sudah terlepas mesti bebas. Tapi ingat tadi, hakikatnya manusia ingin bebas. Dosa di Taman Eden, dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Tuhan suatur, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan, yang itu tidak boleh. Waktu dia mau melangkah melewati batas, itu namanya apa? Dosa. Itu namanya dosa. Pada waktu orang bilang jangan ini, jangan ini, jangan ini, mau atur supaya kamu itu bebas, merdeka, tapi merdeka dalam berbagai-bagai nilai. Harus diatur. Lalu saudara-saudara, kita membaca teks ini mengarahkan kita untuk memahami sejumlah hal. Tapi saya mau tanya kita dulu, saudara ada musuh kok tidak? Saudara ada musuh kok tidak? Atau kalau tidak mau disebut musuh, ada orang yang saudara tidak suka kok? Ada dia ada duduk di sini. Ada kok tidak? Coba lihat dia, coba. Kenapa lebih banyak lihat saya? Saudara bermusuhan dengan saya kok. Saya membayangkan saudara ada musuh itu. Saya mau tanya saudara, coba boleh kasih jawaban spontan saja. Kira-kira dari mana datangnya musuh itu? Musuh itu biasa datang dari mana itu? Dari mana? Ada yang bilang musuh datang dari hati. Oh betul lah, kadang-kadang kalau tidak pas dengan kita tuh kerasa karmana kok. Sepertinya yang disebut teman baik itu harus satu hati betul-betul dengan kita. Pikiran sama, perbuatan sama, semua sama habis baru kita sebut itu teman. Berbeda kita tidak mau. Saudara, renungkanlah sedikit. Kira-kira menurut saudara, perasaan kalau kita berhadapan dengan musuh kita tuh kita pun perasaan ke mana kira-kira? Jalan-jalan, saya membayangkan saudara, ada orang yang dia tidak suka orang, dia rasit orang musuh. Itu orang dari sana datang, dia dari sini pisu, tidak bisa mengelak lagi, dia sengaja terima telepon. Jadi itu datang, oh iya, betul. Di sekitar Nekoten 1 ini ada. Betul. Dia paham apa coba kayak gini. Jangan coba-coba om dipufang itu. Ada musuh itu tidak enak sekali, saudara. Atau kalau saudara bayangkan musuh itu, kita jangan omong sampai omong musuh itu seolah-olah kita ada dalam pertempuran macam apa kok saudara. Tapi saya mau bilang, kalau ada seseorang kita tidak suka dalam kita pun hidup, tidak aman bagi kita. Kita justru rindu supaya kalau boleh dia mati. Ada yang bisa berdoa kasih musuh kok untuk musuh. Berdoalah bagi musuhmu. Ada yang bisa di sini kok. Ada yang pernah berdoa bagi musuh. Ada Pak Pendeta, doakan mana? Doa serahkan Bapak. Kalau boleh sebentar dia selesai sudah. Jangan begitu. Saudara bayangkan kalau ada musuh itu tidak baik. Nah, saya catat di sini saudara, latar belakang yang baik dari teks ini. Kira-kira begini. Ada beberapa guru Yahudi memaksa orang-orang Galatia yang dimenangkan di dalam Kristus oleh Paulus supaya mereka disunatkan dan menerima kuk Taurat Musa sebagai syarat-syarat yang perlu dilakukan untuk dapat selamat. Kira-kira begitu dong. Serupa-rupanya orang ingin untuk mengatakan bahwa menjalankan syariat-syariat itu jauh lebih penting dari hati yang terbuka kepada Kristus. Jadi kelihatannya orang beragama, tapi rupa-rupanya dia tidak beriman kepada Kristus. Kekristenan ini kan yang paling bawah itu adalah ada agama tapi tidak ada iman.
beragama tapi tidak beriman. Orang yang beragama tapi tidak beriman itu semua baptis dia juga ikut baptis, sidi dia juga sidi. Kalau pakai rantai salib dia juga rantai salib. Tapi beriman belum tentu. Saya biasa bilang begini, kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kas takut setan, kadang-kadang setan kas takut kita. Yang benar mana? Kita yang takut setan atau setan takut kita? Atau kita bakas takut? Nah, tidak. Wah saudara, setan takut kita. Tapi saya bilang, itu kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita yang takut setan. Kenapa? Ada orang punya agama tapi belum tentu beriman. Alkitab bilang doa yang tiada henti-hentinya membuat iblis ketakutan. Amin kok. Tapi banyak ibu hamil keluar malam dan tidak berdoa. Dong ambil paku 10 cm itu. Di anugerah sini ada kok. Sapa pumama jodoh angkat tangan. Ame paku 10 cm tusuk di sini, gunting lagi, sisir besi lagi. Sebenarnya itu kepala toko bangunan. Jadi itu jadi masalah Ada satu yang suka saya pakai dimanapun, apalagi ini dalam konteks kemerdekaan, perayaan kemerdekaan. Saya biasa tanya begini, kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya mau dapat uang. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya itu. Pasti kaya raya. Kok itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua bagatal habis itu. Alkitab kasih tahu gitu saudara, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Untuk dapat berkat itu apa? Apa? Kerja, bukan bagatal. Tidak begitu. Satu-satunya cara dalam konteks kemerdekaan ini, kerja yang kita bisa pakai untuk itu. Indonesia berapa tahun sekarang? Berapa tahun? Di sini ada yang umur 77. Hampir sedikit. Yang lain sudah. Pak Pendeta, ini lebih banyak umur berapa nih? 30-an 20, 30. Oke, Pak Pendeta jang kira-kira. Ini umur 30 Bapak tapi pengalaman 77 ini. Pak Pendeta ini umur 20 Bapak tapi muka ke 77. Ya, tidak apa-apa. Saudara, saya ingin katakan bahwa kita tidak berperang. Kita tidak berperang. Memang nona-nona dong ada yang kena tembak. Sekarang tapi bukan perang. Itu karena fitis sebenarnya. Dulu dong berperang, kita dapat ini kemerdekaan ini dong berperang. Kita tidak berperang, tapi kemerdekaan itu Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang mesti kita lakukan adalah mengisinya dengan kerja. Oraet labora artinya itu hanya 75. Yang 100 itu oraet labora artinya berdoa dan bekerja keras. Jangan balik doanya yang keras-keras, kerjanya noe-noe, ya hasilnya biasa-biasa saja. Kerja keras. Saudara, rupa-rupanya Paulus sangat kecewa. Paulus sangat kecewa terhadap jemaat Galatia yang terlalu cepat berbalik dari percaya kepada Tuhan kepada pengertian-pengertian manusia. Dia sangat kecewa. Ini orang dong nih, kok kalau mau percaya Tuhan itu sulit untuk dong bertahan di situ. Tapi kalau berbalik dengan cepat itu kok mau. Ini persis seperti ketika anak-anak dong sidi itu. Kita pun anak dong nih kalau sidi itu waktu tanya dong apakah jawabmu? Itu dong jawabmu ke drama lain. Apakah jawabmu? Itu sengaja sedih-sedih baru bilang, iya. Saya percaya dan itu ke apa kok. Tapi dia suruh orang foto memang.
As itu bagikan ke kampung. Nah saudara, dia boleh jawab sedih-sedih begitu. 6 bulan kemudian, dia datang dan dia pu mama, datang dan dia pu bapa, bilang di pendeta, Mam pendeta, Bapak pendeta, kenapa? Tolong saya dulu. Kenapa? Tolong saya dulu. Tiap hari tolong lusa. Kenapa? Bapak, kita sunika dina sang. Baru bab tua tidak bisa pindah, hanya beta yang bisa pindah. Terus dia pun bapak bilang, namanya anak dong semua begitu, kita mau bilang apa lah yang. Terus dia pun mama bilang, orang tua ini pun tugas kan hanya urusan. Sudah terakhir pendeta juga hanya bilang hoan. Jadi kita bikin gampang-gampang sah. Pokoknya semua yang kita semua mengaku bikin gampang-gampang. Sama juga majelis juga. Dong pun mengaku itu, ya saya percaya dan berjanji. Tapi as itu Natal don datang satu kali, Paskah satu kali. As itu selanjutnya dong berhalangan hadir. Wah itu memang susah juga. Di anugerah ada. Yang dia habis-habis lama baru datang ada. Oh dia belum merdeka tuh. Dia masih dalam penjajahan itu. Gitu, itu kadang-kadang jadi masalah tuh buat kita. Kadang-kadang ada jemaat yang dia sumati, baru pendeta bertanya bilang, itu juga kita punya. Iya itu apa dong punya. Selama ini siapa punya? Oh selama ini dong punya. Pernah dengar itu kalimat? Pernah kok? Nah itu, saudara-saudara, kita lebih gampang itu. Rupa-rupanya orang lebih gampang langgar hukum, langgar sumpah di gereja, janji di gereja, daripada langgar sumpah adat, janji adat. Itu orang lebih takut. Betul kok? Kalau janji adat dia takut. Tapi kalau janji di hadapan Tuhan dan jemaat itu gampang saja langgar, gampang sekali. Paulus kecewa dengan orang-orang yang macam begitu, terlalu kecewa. Masa kau percaya Tuhan ini kau tidak bisa bertahan sedikit? Manusia begini kalau berjuang, mau ke mana? Paulus itu setengah banyak jemaat karena tangkap masuk penjara. Masuk penjara gara-gara dia tipu kok? Tidak. Karena dia bikin kejahatan? Tidak. Karena dia buat sebuah tindakan yang membawa kerugian bagi bangsa? Tidak juga. Lalu kenapa dia masuk penjara? Karena dia coba-coba mau belajar percaya pada Tuhan Yesus. Keputusan mau percaya pada Tuhan Yesus itu yang membuat dia masuk penjara. Satu hal yang membuat orang sangat sulit untuk mau tetap di situ. Karena banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus itu berarti semua aman. Itu kalau sakit kepala tinggal tunjuk dalam nama Yesus sembuh. Banyak orang pikir begitu. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas koperasi datang. Itu Tuhan kas keliru dia. Jadi sebenarnya masuk di ibu menobek ternyata ibu. Jadi kasih keliru dia. Apalagi rumah ke sama. Apalagi warna hanya merah putih. Orang pikir kalau percaya Tuhan itu begitu. Padahal percaya Tuhan itu bergumul dengan perjuangan-perjuangan. Amin kok. Saya mau tanya, saudara percaya pada Tuhan Yesus? Betul-betul percaya? Betul-betul? Betul-betul? Berarti saudara ini percaya Tuhan Yesus? Sosial? Masuk penjara? Saya lihat saudara ragu-ragu untuk masuk penjara. Iyo, Paulus itu saudara-saudara bilang begini, penderitaan ringan yang saya alami itu tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan kerjakan bagi saya. Penderitaan ringan. Saya coba periksa Paulus pun penderitaan yang disebut ringan-ringan. Pertama, Paulus pernah tenggelam di laut. Ringan. Supaya kalau ada yang bilang ringan, so ikut saya POE bas. Saya lepas dia di situ nanti. Paulus pernah masuk penjara, ringan. Supaya kalau ada yang bilang ringan, so dia keluar dia lempar polda. So. Itu langsung dia tahu.
Paulus pernah dicambuk. Dalam tradisi cambuk Romawi, satu kali hukuman cambuk kena pukul kira-kira 39 kali. Di ujung cambuk itu ada gading atau besi yang begini. Jadi kalau kena dia bawa kita puisi sekaligus. Ringan. Lalu kenapa Paulus bilang itu ringan? Karena dia tahu bahwa keselamatan yang Tuhan kasih dia itu terlalu berat. Tuhan dihukum karena kita. Ada kisah lama, orang-orang penginjilan dong suka pakai ini. Saudara tahu, tapi saya kisah ulang saja. Di abad 19 itu di Rusia ada seorang jenderal tentara namanya Jenderal Samila. Dia anti pemerintah, karena itu dia bergerilya dari hutan-hutan untuk lawan pemerintah. Satu saat dia dapat laporan. Lapor komandan, kita punya persediaan makanan dicuri orang. Dia marah. Sudah susah lagi, persediaan berkurang, orang pencuri. Dia kasih tahu dia anak buah, cari yang pencuri itu, tangkap, dan kemudian cambuk dia di hadapan umum, biar yang lain tidak boleh berani lagi coba. Kamu jangan coba-coba pulang kalau tidak bawa kembali yang curi itu. Beberapa saat kemudian dong lapor komandan, yang pencuri kita sudah tangkap. Oke, siap, sudah panggil orang-orang, siap algojo, kalau sudah beres lapor saya. Setelah semua beres, dan datang kustodian. Komandan, semua sudah selesai. Waktu dia pergi ke sana, betapa terkejutnya dia. Ternyata yang pencuri itu adalah dia punya mama kandung sendiri. Sekarang kalau dia hukum dia punya mama kandung, ini anak yang baik atau tidak? Tidak baik. Masa kok mama yang melahirkan dia hukum? Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama, dia pemimpin yang baik atau tidak? Tidak. Orang lain dia hukum, kenapa mama kandung sendiri tidak hukum? Lalu diperhadapkan pada pilihan ini. Apa yang dilakukan oleh Jenderal Semila? Dia buka dia punya jubah kebesaran dengan lambang-lambang itu semua. Dengan berbadan telanjang itu dia peluk dia punya mama kuat-kuat. Dalam pelukan yang kuat itu dia bisikan satu kalimat yang penting sekali. Dia bisik di dia punya mama pun telinga. Dia bilang begini, mama, aku mengasihi engkau. Dia pun mama menangis kuat-kuat. Dia peluk dia pun mama, dan kemudian dari mulutnya dia perintah dia pun algojo, cambuk. Para algojo boleh maju dan mencambuk dia punya mama. Tapi karena dia yang tinggi besar itu peluk kuat-kuat dia punya mama, tidak ada satupun cambukan yang kena dia punya mama. Semua kena di Jenderal Semila punya badan. Saya tanya, ada kasih kok tidak di situ? Ada keadilan kok tidak di situ? Kasih dan keadilan ini bertemu melalui sebuah pengorbanan. Itu yang Paulus bilang, apa yang dapat. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Apa yang dari kasih-Mu Tuhan. Pertama, pakai laparan, ketelanjangan. Ada kok? Oke, nanti lain dilanjutkan di rumah ya. Tapi kadang-kadang hanya soal makan minum seorang menyangkal iman. Amin kok. Pernah tahu yang begitu dong. Soal pakaian juga orang bisa menyangkal iman. Iya, RB bisa bikin kita ini menyangkal iman. Iya. Tapi kadang-kadang juga gara-gara pakaian bikin kami ini menggumuli iman juga. Tein ana dong sekarang pun cara pakai pakaian ini ngiri. Itu buat kami bergumul. Satu saat saya berkhotbah saya bilang begini, ibu-ibu, nona-nona, bisa pakai pakaian yang mini-mini pergi gereja kok tidak? Saya baru bilang bisa. Kenapa bisa? Karena Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian. Saya bilang betul. Tuhan memang lihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi saya pendeta ini lihat pakaian, bukan lihat hati.
Lu kira lu sendiri dengan Tuhan? Atau lu mau pi Tuhan sekarang? Kamu pakai begitu duduk di situ baik, maka kami yang di muka ini kami pikiran. Kami lihat jus salah, tidak lihat lebih salah lagi. Jadi gara-gara pakaian ini cuma menggoda kita pu iman ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Pertama apa? Kelak. Kedua apa? Ya. Apa lagi? Cukup, sudah cukup. Yang penting saudara tahu ketelanjangan itu juga berat. Paling tidak suka yang dong pakai pakaian. Tahu pakai begitu susah, ma don't like otot tetap pakai itu, turun dari mikrolip separuh gitu. Tahu berbeban begitu suruh pakai. Susah betul. Di sekitar ini anugerah yang juga ada. Di Nekoten ini ada. Dia majelis atau jemaat. Ya kira-kira begitu. Oke, baik saudara-saudara, mari kita lihat. Saya ingin sampaikan kepada kita berkaitan dengan tema dan pembacaan ini. Saya mencatat 1-2 hal untuk kita renungkan bersama-sama. Pertama saudara, dalam hal itu semua, kemerdekaan yang sejati yang paling pertama itu adalah memperoleh hidup yang kekal. Itu paling pertama. Dalam kemerdekaan Kristen itu yang paling pertama itu beroleh hidup yang kekal. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka? Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit, saya langsung lupa Tuhan. Itu hari yang masih honor tuh, keliling semua gereja kau berdoa. Minta kalau bisa dia diterima. Waktu diterima dong bikin syukuran. Gaji pertama semua kasih Tuhan. Gaji kedua, ketiga sampein hari yang sudah lagi. Tuhan baru kasih kepercayaan kecil, saya mulai lupa Tuhan. Dulu usaha belum besar, rajin gereja. Mulai ada kios 2 ini yang, tidak pernah baru bilang, habis Tuhan suka sih ini berkat nih. Tidak lihat lagi karmana. Ini di sini juga ada. Ada kok tidak? Ada ikut ini KPI. Cot tunjuk dia. Nah, itu dia pun masalah. Jadi saudara-saudara, yang paling pertama itu adalah kemerdekaan yang sejati adalah kalau kita mati masuk surga. Pekerjaan itu selesai. Tuhan sudah kerjakan bagi kita, dan setiap orang yang menikmati itu masuk surga itu mesti beritakan sedikit ke orang lain. Saya mau tanya, kalau sebentar pulang dari sini, pendeta kasih saudara uang satu orang 100.000 tiap-tiap orang, senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti ada yang bilang kamu rugi sonepi. Oh itu pendeta bagi-bagi uang. Gitu. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Yesus mati bagi kita tuh lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin? Betul-betul. Kalau begitu saya tanya, secerita orang dapat pulsa 10.000, saya kasih tahu seluruh dunia, bikin status bertulis terima kasih kak, pulsa masuk besok lah ya. Dapat pulsa 10.000 cerita orang, tapi Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara yang membuat kita hidup kekal. Mulut tidak berani omong kepada satu orang.
Amin kok. Ini ibu-ibu dong, ini siap hati, bapak siap baju, bapak datang gereja, datang sendiri. Sampai sini pendeta tanya, biar mama pun cantik lah. Teh bapak. Jumam tuh bingi, tahu sendiri teh. So tahu bab tua begini kenapa kawin dengan dia? Mau ada dalam penjajahan. Jadi muskas tahu. Amin kok. Oh, dulu orang euforia sekali, euforia besar sekali karena Tuhan kasih makan 5.000 orang gratis tuh dalam sebuah mujizat. Tuhan kasih tinggal di euforia itu, dia pergi ke Gerasa bertemu dengan satu orang yang kerasukan legion. Legion itu roh jahat berjumlah kira-kira 6.000 roh jahat. Kita pun teman majelis dia roh jahat satu di depo otak, kita pusing. Ini 6.000. Ini orang jahat, jahat bagi dirinya sendiri, jahat bagi orang lain. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu, dia tinggal di kuburan. Untuk beberapa orang manusia jahat, dia mati buang. Tapi Tuhan tidak, dia pergi. Waktu Tuhan turun dari perahu, roh jahat berkata, "Hei Yesus, anak Allah, apa urusanmu dengan kami?" Tuhan Yesus diam-diam setoh. Tapi rupa-rupanya ini roh jahat ini juga kenal nama Tuhan Yesus, toh. Jadi kita kalau baru kenal nama Tuhan Yesus, kita belum terlalu beda jauh dengan roh jahat juga. Kau tahu nah. Yo, di daerah-daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Dan jaga babi jumlah berapa? 2.000 ekor. Roh jahat meminta supaya dia keluar ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Matilah babi-babi itu kira-kira 2.000 ekor. Dorang kehilangan pekerjaan. Dorang pikas orang di kampung datang usir Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya adalah, apa memang Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan biarkan roh jahat itu masuk dan buat babi-babi itu mati? Jawabannya kira-kira begini. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Aroma itu tidak ada di sana. Tapi yang haram ini, dong pelihara 2.000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa, dong biarkan. Ini yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Nah sekarang cokali. Kalau babi satu ekor harga 2 juta. 2.000 kali 2 juta. Yang sekolah jawab. Termasuk yang sekolah online. 2.000 kali 2 juta. 4. 2 kali 2 lebar. Iya. 4 miliar rupiah konteks waktu itu untuk satu orang yang itu. 4M. Di sini ada pernah bikin program 4M untuk pekabaran ninja. Bayang, siapakah orang gila itu? Siapa orang gila itu? Orang gila itu bisa kemungkinan besar kita pun suami juga. Kita pun istri. Kita pun anak-anak. Kita pun orang tua yang tadi kau bilang gitu. Orang gila. Jadi kemerdekaan pertama tuh kalau kita menikmati surga tuh bersama-sama. Itu pertama. Kedua saudara-saudara, saya mau aja kita renungkan begini. Pembacaan tadi mengisyaratkan bahwa kemerdekaan sejati menjadi bagian dari semua orang. Jangan untuk satu orang. Nanti kita menuju tema ini. Jadi untuk semua orang. Jangan untuk satu orang. Bapak-bapak donju mesti dia. Kadang-kadang yang bapak-bapak donju satu. Dong waktu masih pacaran rajin antar jemput nona pi gereja, latihan menyanyi, apa dong. Bagus. Sunika bab tua su tidak pi gereja lah. Nanti pendeta pitanya bilang, "Bapak,
Kenapa kes tinggal mama sendiri pi gereja? Jubab tua bilang begini, Pak Pendeta, waktu Bapak dong kas nikah kami, saya dan mama telah menjadi satu. Jadi kalau mama supi, itu sama dengan Bapak juga supi. Oh berarti kalau mama sumakan sama dengan Bapak sumakan. Saudara-saudara, berita ini harus menjadi bagian semua orang. Saya catat di sini begini, kemerdekaan sejati tidak dibatasi oleh hukum-hukum, tidak dibatasi oleh 1-2 tembok gereja, tidak dibatasi oleh apapun. Dia lebih luas dan lebih besar dari itu semua. Saudara, pertanyaannya gampang. Kita yang punya Tuhan atau Tuhan yang punya kita kira-kira? Kita milik Tuhan atau Tuhan milik kita? Kita milik Tuhan atau Tuhan milik kita? Yakin kita milik Tuhan. Berarti Tuhan yang memiliki kita. Amin. Kalau kita milik Tuhan, kita tidak bisa larang Tuhan untuk bekerja melewati apa yang menjadi pikiran-pikiran kita. Tapi kalau Tuhan milik kita, kita berhak larang Tuhan, dan Tuhan tidak boleh di situ. Tuhan tidak usah pilih dia. Kita ini punya egoisme sektoral terlalu kuat. Banyak orang merasa kebenaran hanya ada pada dirinya, hanya ada pada kelompoknya. Dia tidak bisa lagi untuk menjangkau lebih dari itu, kan dia dibatasi oleh hal itu. Itu yang tidak boleh. Karena kita milik Tuhan, saudara mengaminkan itu. Kalau kita gambarkan Tuhan seperti manusia, dia punya mata, punya kaki, punya tangan. Kalau dia memeluk kita dengan tangan kanannya, kita tidak bisa batasi dia bahwa engkau tidak boleh memeluk orang lain dengan tangan kiri. Kalau kita gambarkan kira-kira. Ini harus jadi milik semua orang. Karena nanti terakhir kita akan sampai di sini. Apa maksudnya, kenapa kemudian keselamatan bagi semua orang? Berikut, ketiga. Pembacaan tadi mengisyaratkan saudara-saudara supaya kita tidak ikut hawa nafsu saja dari dunia. Saudara, ada nafsu kok tidak? Ada kok tidak? Ada. Tuhan menciptakan manusia itu lengkap dengan satu barang yang dia pun nama nafsu. Minimal nafsu makan lah. Berarti ada. Justru kalau orang tidak ada nafsu sama sekali itu ada. Yang biasa jadi masalah itu kalau tambah kata hawa di muka. Hawa, kalau hawa itu kita samakan dengan udara, udara kan ada di mana-mana. Berarti dia nafsu juga di mana-mana, itu yang jadi masalah. Orang ada nafsu makan kan tidak ada soal toh? Atau ada soal? Tapi kalau di mana-mana dia hanya nafsu makan, saya itu yang jadi masalah. Jadi jangan ikut keinginan yang, saudara-saudara, isu-isu kita terkini itu adalah isu-isu yang berusaha membawa kita untuk memahami dan menerima apa yang menjadi kemauan manusia. Contoh, kalau ada yang miring kiri, miring kanan, kau bilang, namanya juga kita manusia. Namanya juga kan kita masih tinggal di dunia toh? Iya toh? As namanya orang pemau juga toh? Hidup tidak bisa ikut itu. Diskusi kita yang serius, saudara-saudara. Satu saat saya kasih nikah, satu pasang nikah di kampung. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Dong pembeda usia berapa? 44 tahun. Saya tahu jemaat yang datang dong omong tentang beda usia itu. Waktu berkhotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka berdua harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting itu. Untuk apa dong sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu dong dua bakorek-bakorek sana nanti. Terus dong sekarang bilang namanya manusia pemau toh. Hai, kita tidak bisa memberikan kita pun diri kepada kita pemau saja. Tuhan suka stop memang. Yang dia pun nama sepadan itu pertama satu laki-laki satu perempuan. Nah itu sepadan. Karena ada juga yang sekarang dia nyong tapi dia pun nona nyong juga. Itu tidak boleh. Dia nona tapi dia pun nyong nona. Tidak boleh.
boleh. Itu tidak sepadan. Tidak boleh ikut kita hawa nafsu mau. Amin kok. Sekarang ini saya baca satu saya lucu sekali ketika don tulis begini. Kenapa banyak perempuan sekarang suka dengan laki-laki yang perut buncit? Don jawab bilang, karena yang six pack itu kadang-kadang dong pasangan sama-sama. Wih, bahaya juga Ini tantangan kita di era ini Jangan ikut hawa nafsu mau. Yang kedua, sepadan itu berarti dua-dua percaya Tuhan. Dua-dua mesti percaya Tuhan. Jangan mam tua percaya Tuhan, bab tua suanggi. Itu tidak bisa tuh. Dua-dua percaya Tuhan. Amin kok. Nona muda dong. Nona. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia tidak akan menyakiti engkau. Dia tidak akan menjajah engkau. Dia membawa engkau pada kebaikan. Iya toh? Makanya ajak dia ikut ibadah pemuda. Kak, ibadah. Nanti kakak, ibadah. Ibadah. Nanti kalau tidak bisa, kasih tahu dia, ada kue. Jangan bagaya. Woi, saudara, jangan cari hanya sekedar dia ada list di sini. Anak muda dong. Kamu sekarang kan sudah zaman yang digital. Beda dengan kami ke atas. Saya umur ini baru 45, ada yang lebih tinggi. Kami kan masih dapat zaman Tustel itu. Tahu Tustel? Itu film hanya 12, 24, 36, ekstra 2. Jadi kami foto tuh hati-hati. Gaya terbaik dulu. Rata-rata laki-laki itu foto bergaya pemain bola semua. Yang ibu-ibu biasa pakai cari sudut-sudut, ada standar, ada bunga berdondata namanya. Dulu kita kira itu gaya terbaik. Dulu kita kira itu gaya paling baik. Sekarang coba-coba buka album lama untuk anak-anak dong lihat. Waktu buka-buka begini, anak dong tanya bilang, mana bapak, mana bapak, mana bapak. Waktu kita kasih bilang, ini bapak dengan gaya terbaik zaman itu. Kita kasih tahu ini bapak, dong bilang begini, ini bapak. Macam ke dia mau menyangkal kembali kita. Jadi kamu yang gaya sekarang gaya standar-standar sebab. Besok-besok anak dong mau hina kita itu. Akhirnya bapak besoknya, dulu nih bapak menyamar. Jadi satu, kedua toh, yang ketiga, sepadan itu berarti yang kuat menanggung yang lemah. Yang kuat mesti menanggung yang lemah. Ini hari bapak mabok, pulang banting TV. Dalam teori ini bapak sementara mengalami kelemahan. Mama yang tidak mabuk itu pun tugas menanggung bapak. Karena ada kemungkinan ini hari bapak yang mabuk. Besok jangan bapak mabuk cuma bapak diri bapak lu kira lu sendiri yang bisa. Nah itu tuh mabuk semua. Yang kuat mesti tanggung yang lemah. Karena untuk apa kita diberi kesempatan menikmati keselamatan dari Tuhan dan kesempatan hidup tanpa menjadi bagian bagi orang lain toh? Minimal bagi persekutuan, bagi keluarga. Lanjut, saudara-saudara, orang-orang yang diberi kemerdekaan Kristen itu tidak ada upaya untuk melanggar kehendak Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh ada upaya untuk melanggar kehendak Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Kemerdekaan itu harus didefinisikan sebagaimana upaya mengatur kita pu hidup itu. Supaya bisa jalan sesuai dengan aturan-aturan. Sama kayak kalau ada motor. Tahu motor kok? Ada motor.
Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sendiri punya kok? Oke, selunas. Nah ya, kan beli itu mesti sampai kas lunas. Masa kok 3 bulan saya baru orang lain yang ame kembali. Itu. Nah, saudara, Tuhan kasih kita motor. Kasih kita hidup itu sama kayak motor. Ada gas, ada rem, ada speedometer, ada ban, ada velg. Terus dia suruh kita atur. Gas sudah. Mau bok dengan 120 silakan. Pas turun dari sini 120, tidak apa-apa. Ban ada 2, kita yang atur. Mau keluar dari sini pakai 1 ban saja, kita yang atur. Resikonya nanti di rumah sakit. Jadi walaupun kita yang atur kita pu hidup, tapi ada aturan-aturan, ada norma-norma sedikit. Hendaklah kamu ini pakai bagi kehidupan ini supaya tidak dalam dosa. Layanilah seorang akan yang lain itu berkaitan dengan tolong kau ingat orang lain dulu. Baru beli tape 1 seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikas bilang, om kasih tape sedikit dulu. Kau kenapa? Bayi 1 ada sakit di sebelah itu. Pikas tape bayi ada tambah 2.000 dia saya tape. Saya biasa bilang, ini anak muda donjo 1. Motor itu, semua barang yang di motor itu hasil dari pabrik. Dari pabrik itu hitungannya pakai komputer. Boleh yang kerja di pabrik ini juga orang pintar-pintar semua. Don tahu memang dia pun tanpa duduk, gas, rem, ban, don suator memang. Tapi kita pun anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah. Akhirnya dia masuk pasar situ dia gas. Wah. Itu orang pun doa hanya 1. Oh tahu juga dia pun doa. Comati baik. Bayangkan. Orang tua beli kasih motor dengan maksud supaya kamu juga bisa dengan apply belum lunas itu. Terus kita bikin sampai orang doa lebih baik kita mati. Hidup ini jangan berupaya melangkahi itu. Ikut aturan tuh paling baik sudah toh. Orang kalau ikut salah satu sisi dari kebenaran itu adalah legalitas. Semua bentuk pelanggaran aturan itu salah, tidak boleh. Kalau kita naik motor ada rem, ada helm, ada STNK, ada SIM, semua ada. Dong operasi lalu lintas di situ. Berani pikir tidak? Tapi coba kalau kita punya SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada operasi lalu lintas di situ, berani pikir? Kenapa tidak berani? Bisa kok kita pemajelis ada yang polisi toh. Berani pikir. Makanya ikut aturan sah. Pakai helm, SIM, STNK, lampu-lampu ada. Botong lewat situ polisi tidak tilang. Kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Kalau tidak ikut aturan itu yang bahaya. Berikut saudara-saudara. Kemerdekaan tidak boleh disalahgunakan. Tidak boleh disalahgunakan sebagai kesempatan untuk memuaskan diri sendiri dan perbuatan dan tidak boleh. Kemerdekaan tidak boleh dipakai untuk memuaskan diri. Bebas. Sesuka hati. Bebas itu juga ada di aturan-aturan toh. Makanya tadi dia lebih penting kita bilang mengatur kita pun diri ini dengan baik. Kalau kita semua ikut aturan itu baik. Kita tidak boleh sebebas-bebasnya. Saudara pernah dengar ini kalimat kok tidak? Bapak, mama, kakak, adik, anggap saya ini rumah sendiri. Pernah dengar itu kalimat? Ya. Waktu orang bilang anggap saya rumah sendiri, tetap ada maksud bahwa ingat itu bukan lupu rumah, tapi anggap
Waktu saya datang dong bilang, "Bapak, anggap saya ini bapak perumah." Betul, koma. Tapi dia pun berangkas, dia pun kamar tidur, itu bukan saya punya. Persoalan kita ini adalah kita bikin semua barang tuh sebebas-bebas yang kita mau saja. Hidup di dunia ini mesti atur-atur begitu. Jangan bilang anggap saya rumah sendiri, semua pokoknya, wah rumah sendiri. Tidak bisa begitu. Saudara, dia ingin menyampaikan kepada kita bahwa kemerdekaan itu memungkinkan kita untuk bertolong-tolongan seorang dengan yang lain. Jangan sampai kita hidup dalam kemerdekaan itu untuk diri kita sendiri. Jangan. Sejak awal Tuhan sudah atur begitu rupa supaya kita tidak bisa hidup sendiri. Saya pun teman-teman dong yang biasa sendiri dong pi meditasi di mana-mana datang dong yang, "Wah, kamu suami istri kok bertengkar, berkelahi. Tidak kami, lebih baik kami." Saya bilang, "Iya, karena lu tinggal di hutan. Lu tinggal sendiri, pohon mana yang kas tersinggung lu? Tidak ada. Orang kalau tinggal sendiri, siapa mau kas tersinggung siapa? Tapi namanya kita hidup di dalam rumah, kita ketemu orang lain. Hidup di dalam gereja, kita ketemu orang lain. Siapa yang dia pun tugas kasih puas kita pu hati tiap hari, coba kasih tahu kita. Satu kas jengkel satu, satu kas jengkel satu. Di majelis misalnya, di majelis itu kan misalnya paling banyak bapak-bapak. Nah bapak-bapak di rumah itu kayak saya begini, kan saya omong semua mesti dengar. Saya kalau di bapak saya belaju begitu. Dia paling geng sudah di rumah. Di Pak Hendrik juga, Pak Hendrik paling geng di Pak Hendrik rumah. Di semua Pak dong paling geng. Nah dong yang geng-geng di dong rumah ini, dong yang jadi majelis semua. Siapa mau dengar siapa coba? Semua kami ini kita ketemu orang lain. Mesti jaga potong diri. Jangan suka sebut yang sekal su AA, sekal su BB. Yang AB itu anak TK Soteria. Pagi-pagi kita dengar orang bilang A, B, Aji baca ba. Jadi sebentar pulang kau bab tua bilang sekal su AA, sekal su BB. Tanya bab tua TKD. Jangan coba jangan. Ya, hidup di orang lain. Weh, ingat, ini anak muda donjo satu. Dong kadang-kadang tidak sopan de orang tua dong. Dong kalau pakai ame dong pu headset itu. Dong sama kayak baru lari dari rumah sakit. Selang infus dong melekat di sini baru dong. Ingat kita hidup di orang lain. Tuh menghargai sedikit. Ini orang tua dong. Kan kita hidup bersama-sama. Tidak bisa satu lebih dari lain. Jangan bisa. Mesti rendah hati. Kenapa? Tuhan suatur kita pu hidup ini walaupun kamu bebas, kamu tidak bisa terlepas dari orang lain. Tidak bisa. Semua yang berpusat pada diri sendiri itu Tuhan Allah tidak suka. Contoh, sombong. Sombong itu untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita. Tuhan Allah suka atau tidak? Tidak suka. Makan puji. Makan puji itu untuk siapa? Kita atau untuk orang lain? Untuk Tuhan. Untuk kita. Tuhan Allah suka. Tuhan mau kita nih untuk orang lain juga. Contoh, makan. Pernah makan? Kita makan ini sebenarnya untuk siapa coba? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita dan orang lain. Contoh, istri dong itu kalau sakit kodong tidak mau makan. Suami bilang, "Mama, yo makan." Mantu bilang, "Mama makan." Mantu bilang, "Mulut pahit." "Mama makan." Kalau sudah tidak ada bahasa lain, suami dong akan bilang, "Mama makan teh, anak-anak dong masih kecil." Itu mantua langsung tambah. Mau ini anak dong ada mama baru. Jadi dong makan saya ini untuk kepentingan orang lain. Betul kok tidak?
Jadi hidup tuh tolong ingat ame orang lain dulu, karena botol merdeka bukan untuk diri sendiri. Layanilah seorang akan yang lain. Amin kok. Ya. Kedua, ada nama. Kita ini ada nama kok tidak? Ada kok tidak? Ada nama. Kita pun nama ini untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita dan orang lain. Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang mau makan dia bilang, Yandi, pergi makan. Kan tidak ada. Kita pun nama ini berdimensi orang lain. Jangan bergaya. Yuk, kita pakai pakaian, betul kok tidak? Nah, kita pakai pakaian ini untuk siapa coba? Untuk kita atau untuk orang lain? Kita dan orang lain. Sebab kalau kita sendiri kan tidak pakai itu tidak apa-apa, kita bisa jalan-jalan saya begini. Tapi karena ada orang lain itu kita pakai pakaian supaya jangan ketemu orang-orang hi'i. Jadi jangan hidup untuk diri sendiri toh. Amin kok. Betul mesti jadi berkat. Oh Tuhan, pakai apa? Apa? Aku masih kurang. Karena apa nanti? Kenapa? Tapi akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah lanjut usia, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena sakit, kita sudah tidak berdaya. Tapi waktu orang cek, orang yang sudah bab tua itu sudah dia sudah diberkat. Dia sudah diberkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa, hanya jadi beban saja. Nanti lama-lama dia baru muncul di muka orang bakorek bilang, beban sudah. Jadi hidup itu jadi berkat sedikit toh. Amin kok. Generasi sekarang kita kehilangan nilai-nilai. Itu kata terima kasih tuh jarang kau dengar. Kadang-kadang nih terima kasih susah. Tolong, maaf. Mesti kau tahu terima kasih. Karena kita ada hidup di orang lain. Bapak-bapak doni mama dong bikin makan minum dong tidak terima kasih. Tapi kalau pergi makan di warung situ subayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang lo janji itu mbak, yuk besok saya datang lah yuk. Terima kasih. Jadi bapak-bapak, coba sebentar malam pulang mama siap habis makan, coba bapak bilang di mama, mama terima kasih. Itu memtua pikiran. Paling tidak dia pun pikiran ada dua. Pertama dia pasti pikir begini, tahu roh apa sebenarnya. Atau yang kedua jangan sampai memtua pikir begini, jangan sampai ini hari terakhir. Karena kita tidak terbiasa dengan terima kasih itu. Orang tua masih ada tuh ya anak-anak, urus memang ini orang tua dong. Orang tua sakit dong tidak urus mah. Orang tua mati dong sengaja duduk paling muka kau menang. Itu drama lah. Drama itu. Itu bapak itu. Kita hidup ini tidak untuk diri sendiri ya. Kenapa? Saya pernah mengalami. Dulu kami masuk sekolah teologi itu, Ibu Pendeta Tifa ini saya pun kakak tingkat 1 di atas. Kalau Ibu Pendeta Antoneta itu adik tingkat. Senior yang panggil. Padahal senior ada hair semua mata kuliah. Pak Pendeta Ishak waktu itu sudah semester 10 kami masuk. Saudara, kan di asrama itu hanya 2 tahun. Selanjutnya memilih, bisa di asrama, bisa di kos. Kalau di asrama aturan banyak. Kami pilih kos.
Nah di kos itu kami tahu betapa pentingnya kita nih pikir orang lain. Kenapa? Jangan omong jauh-jauh, sikat gigi saja. Kan ini kostum banyak-banyak ini, satu pemuka di sini, balakan di sini. Dong kos itu sama kayak ada sikat gigi itu kayak kerusuhan. Separuh di sebelah, wah, separuh wah. Bayangkan kalau ada yang sakit dan dia makan bubur sunung di sebelah. Hidup ini tolong. Ya kalau kita tidak mampu memberi, minimal kita tenggang rasa lah dulu deh orang lain kok. Amin kok. Yo. Kita memang bertengkar rumah tangga dari rumah tangga. Maksudnya dalam rumah tangga itu ada pertengkaran toh. Namanya bapak mama suami istri ini tinggal sama-sama pasti ada. Tapi yang ingat orang itu beda dengan yang sun ingat orang. Yang ingat orang itu dong bakala itu dong puana dong jusun tahu. Yang tidak ingat orang tuh yang dia berdiri bapak di muka pintu baru maki hancur dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita kira dong semua babunuh, malam kita lewat berdua ada ketawa. Nah yang tadi mau babunuh mati itu. Di Nekoten 1 sini ada kok. Ada. Dong faham apa ya? Saudara-saudara, memang jadi berkat. Saudara, saya mau kasih saudara. Untuk jadi berkat itu tidak butuh harus sampai kaya dulu. Amin kok. Kapan kita kaya, coba kasih saya. Apalagi saya lihat muka kayak kita ini susah kah? Mau jadi berkat, jadilah sekarang. Dari apa yang ada padamu. Jadi berkatlah. Itu penting bagi kita. Karena kemerdekaan itu Tuhan kasih. 2 kemerdekaan sekaligus. Masuk surga kita sudah dapat. Dan kita undang-undang dasar bilang begini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kebebasan ini Tuhan suka kasih. Tolonglah jadi berkat. Bayangkan kalau kita punya kehidupan ini masih dalam dunia penjajahan. Siapa bisa berusaha dengan baik? Siapa bisa berusaha dengan baik? Kamu mau nikah misalnya. Pas pemberkatan tiba-tiba ada tembakan. Jadi, pakai ini masa kemerdekaan ini. Pakai dengan baik. Itu secukup. Paling tidak untuk ini 2 hal. Jangan hidup dalam dosa. Dan layanilah seorang akan yang lain. Jadi berkat, bertolong-tolonganlah kamu. Itu menjadi baik bagi kita. Kenapa saudara? Kadang-kadang ini tolong, ini sejauh dari kita hidup ada sama-sama susah ini. Kita melupakan itu kasih. Terutama kasih persaudaraan di antara kita. Kadang-kadang kita lupakan. Padahal Tuhan mau. Karena kasih yang besar itu mesti kita sama-sama. Oleh karena kasih dia berkorban bagi kita. Oleh karena kasih juga kita menyambut seseorang. Menerima hidup, bergumul bersama-sama dan seterusnya. Kalau tidak saudara-saudara, apa artinya kemerdekaan ini? Kita berjuang. Orang-orang biasa bilang, mungkin kita tidak lagi dijajah oleh penjajah. Tapi kita masih dijajah oleh kemiskinan kita. Kita masih dijajah oleh kebodohan. Kita masih dijajah oleh berbagai hal di saat ini. Kita bisa juga masih dijajah oleh keinginan kita. Bayangkan nih kadang-kadang nih kita terima itu bantuan tunai langsung tuh. Tapi dia hanya lewat karena baru dengar mau terima ini hari kita kas habis semua di Bon. Jadi dia datang dia langgar ikut kita. Keinginan kita terlalu banyak. Keinginan itu kadang-kadang membuat kita berusaha untuk berargumentasi begitu rupa bahwa itu keinginan benar. Dulu kalau mau beli HP kan bagi kita HP apa saja boleh toh. Kok yang penting saya halo di sini dia berbunyi halo di sana. Maka kita beli pertama tuh Nokia 3315. Dia pakai senter. Dia pembunyi bilang tidit tidit
tidit. Dalam perjalanannya, orang mulai pakai Android. Kita mulai bikin argumentasi bahwa betul, ini HP tahu suka kenapa kuang. Ini kayak ganti. Nanti kalau kita lihat orang pun lebih baik, kita kepingin ganti lagi. Tidak apa-apa juga. Tapi sesuaikan dengan kita pun kemampuan toh. Amin kok. Untuk apa dia pakai HP yang 25 juta? Padahal dia pun penerimaan 2,5 juta. Yang sisa yang 22,5 itu di mana? Jadi atur begitu. Satu saat kami bercerita di Ende. Kami bercerita main-main saja. Tapi Om Pendeta Markus pun kalimat ini menarik ketika dia bilang begini. Kenapa orang-orang Cina lebih kaya dari kita orang lokal? Kami pikir terus beliau bilang begini. Ini dia pun soal ada di pelajaran bahasa Indonesia SD. Apa hubungan kaya miskin dengan bahasa Indonesia? Beliau bilang begini. Kalau bosan baca ini bahasa Indonesia SD, dia tulis bilang begini. Ibu pergi ke pasar untuk berbelanja. Tapi coba kamu baca orang Cina pun. Ibu pergi ke pasar untuk menjual. Nah ini dia pembeda. Karena kita didoktrin terus-terus pergi ke pasar itu untuk berbelanja. Maka hitung kebutuhan 10 juta. Waktu dapat 10 juta kok kurang Semangat untuk kas habis itu lebih tinggi. Tapi kalau orang pergi untuk menjual, dia harus atur begitu rupa supaya ini nih dapat untung sedikit kok. Kita pun semangat membeli ini melebihi apapun yang ada di dunia ini. Atur diri baik-baik untuk itu. Semangat untuk hidup seperti orang lain. Saya pernah bilang saudara, saya protes mama-mama dong, bapak-bapak dong yang pi pasar dong bawa ini telur ayam kampung ini 4 butir. Dong jual 1 butir 2.500. Kalau 4 berapa? Waktu dapat 10.000, 7.000 dong isi pulsa. Tinggal berapa? Tinggal 3.000 itu dong beli super mie. Itu yang saya marah. Saya bilang, di super mie itu hanya ada gambar telur. Bagaimana kamu bawa telur asli dijual untuk beli gambar telur? Itu otak parah itu. Gambar lain setengah saja. Itu sama dengan kita jual pisang di pasar, pulang kita beli bawa keripik pisang. Makanya saya kasih dong, mulai hari ini kalau saya datang di rumah jemaat, jangan kasih saya biskuit, jangan. Dong bilang kok kenapa? Jangan kasih. Bapak kok kenapa? Kok bukan bapak datang tiap hari? Tidak usah kasih. Kasih saya pisang, ubi, kelapa, cukup. Kok bapak kenapa? Saya pikiran kalau kamu kasih saya biskuit. Kok kenapa kalau pikiran kalau kasih biskuit? Karena saya ini setiap kali mau makan kamu bu anak dong dari belakang pintu itu dong begitu. Dong hitung saya makan berapa, ke setengah berapa, makan berapa. Lama-lama dong baku bunuh gara-gara itu biskuit. Kasih pisang saya supaya di muka ada 1 piring, di belakang 2 bokor. Tidak apa-apa tuh kalau kita bisa itu toh. Nah, saudara mesti atur baik-baik bahwa Tuhan bukan saja berikan kemerdekaan, tapi dia berikan semuanya bagi kita. Tuhan menciptakan manusia itu di hari terakhir. Pertama sampai sebelum manusia diciptakan itu dia siap segala macam. Supaya manusia tidak boleh susah. Datang kelengkapan suara. Tapi kerjamu adalah pelihara dan usahakanlah. Nah kita gagal dipelihara. Kita gagal di mengupayakan. Kan itu mesti lebih strategis, termasuk gereja. Dalam konteks mengisi kemerdekaan. Belajar untuk memelihara dan mengusahakan kehidupan di dalam kemerdekaan ini. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya.
Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Dan biar kita pulang dengan sukacita. Sampaikan sesuatu kepada Tuhan di dalam doa. Ini persoalan pribadi, tidak perlu orang lain tahu, pun tidak apa-apa. Nikmati 1-2 menit bersama Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita 2 kemerdekaan. Kita mati masuk surga. Dan sebagai bangsa kita telah dibebaskan dari penjajahan yang cukup lama. Dalam mengisi kemerdekaan sebagai orang-orang Kristen yang merdeka, mesti berbeda dengan orang-orang lain yang tidak percaya pada Tuhan. Kita percaya Tuhan siapkan hati kita, hidup kita menuju masa depan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami renungkan dalam keterbatasan kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami, yang membuka seluruh pikiran, perasaan, dan hidup kami. Untuk dari sehari ke sehari kami hidup menurut apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur untuk kemerdekaan kami. Merdeka dari kutuk dosa. Merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa di dunia. Sebagai bangsa Indonesia, kami mensyukuri kemerdekaan itu sebagai anugerah Tuhan. Tapi Tuhan tahu bahwa kami belum mampu mengisi kemerdekaan itu dengan baik. Tiap-tiap kami, dalam kapasitas kami, biarlah kami dapat memberi makna dalam mengisi kemerdekaan ini. Kami berdoa biar bangsa ini memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi para penyelenggara negara, penegak hukum, legislator, dan semua orang yang memberi diri mereka untuk melayani masyarakat di dalam bangsa ini. Diberkatilah mereka semua di dalam nama Tuhan. Pergumulan bangsa ini di tengah-tengah pandemi COVID dan pemulihan ekonomi, kami berdoa Tuhan berkati semuanya. Sebagai bangsa, sebagai masyarakat, yang perlu kami lakukan, biarlah kami lakukan itu dengan baik. Selanjutnya kami minta Tuhan, tolong supaya kami hidup dalam kesatuan. Semua upaya untuk menghancurkan kesatuan di dalam bangsa ini, juga di dalam gereja Tuhan, kami berdoa Tuhan menghalaukan semuanya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau lah yang mampu menjaga ini semua. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap kami. Dalam kerja, usaha, dalam relasi, dalam sekolah, upaya mendapatkan pekerjaan, pasangan hidup, dan semua yang menjadi bagian pergumulan kami minta di dalam Tuhan. Tolonglah kami karena Engkau lah yang dapat menyangkerakan semuanya. Terima kasih hari ini bersama-sama dengan semua saudara yang ada di Gemit Anugerah Naikoten 1 di Kupang. Kami boleh berdoa mensyukuri 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia atau semua UPP dan semua saudara yang telah memberi diri mereka untuk pelayanan ini, diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan. Satu hal yang kami percaya dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak ada jerih payah yang sia-sia. Kami berdoa bagi semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan berkati semuanya karena campur tangan-Mu. Semua dapat berjalan dengan baik. Bagi seluruh jemaat kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang sakit, yang menderita,
Tuhan bebaskan mereka semua. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih semua orang yang memberi dukungan terselenggaranya acara ini secara moral maupun material. Tuhan berkati mereka. Terima kasih. Kami ingin bangsa kami lebih baik. Kami ingin Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami ingin bahwa semua orang percaya kepadamu akan berdiri bagi bangsa ini. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Kami akan pulang dalam sukacita. Bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah biarkan kami sendiri. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.